Pada telepon genggamnya ditemukan dua pesan untuk suaminya. Kedua pesan tersebut berisi, 23 Juli 2013, masyarakat Amerika Serikat dikejutkan dengan berita hilangnya pendaki yang bernama Geraldine Largey. Geraldine adalah seorang pensiunan perawat yang sudah berusia 66 tahun pada saat itu. Walaupun sudah tua, ia mempunyai mimpi untuk mendaki di Appalachian Trail. Hal itu telah jadi mimpinya sejak lama, karena ia memang tipe wanita yang suka berpetualang. Appalachian Trail sendiri merupakan salah satu jalur pendakian terpanjang di Amerika Serikat, dengan panjang 5.600 km yang melintasi 14 negara bagian. Karenanya, sebelum mewujudkan mimpinya tersebut, Geraldine berlatih terlebih dahulu dengan mendaki di jalur pendakian yang tidak terlalu panjang. Akhirnya setelah merasa sudah siap, ia pun berencana memulai pendakiannya pada tanggal 23 April 2013. Geraldine berencana untuk memulai pendakiannya dari Harpers Ferry, West Virginia, yang merupakan jalur pertengahan Appalachian Trail, menuju ujung pos paling utara, kemudian kembali ke pos paling selatan Appalachian Trail. Pendakiannya tersebut dilakukan bersama temannya bernama Jen Lee. Ia juga dibantu oleh suaminya bernama George Largey sebagai support system, yang mana George akan mengantar perbekalan di pos pemberhentian Geraldine, agar Geraldine mendaki tanpa membawa beban yang terlalu berat. Geraldine pun memulai pendakiannya pada tanggal 23 April 2013. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2013, setelah berhasil mendaki sejauh 1.600 km, Jen, teman Geraldine, terpaksa menghentikan pendakiannya karena ada masalah keluarga yang memaksanya untuk pulang. Hal tersebut membuat Geraldine harus mendaki sendirian. Sebelum pulang, karena khawatir, Jen membujuk Geraldine untuk menghentikan pendakiannya. Namun Geraldine menolak ajakan temannya tersebut dan tetap melanjutkan pendakiannya. Pada malam harinya, Geraldine menginap di Poplar Ridge bersama para pendaki lainnya yang baru ia temui. Ia pun berteman dengan para pendaki tersebut. Di pagi harinya, karena rute para pendaki tersebut berbeda dengan rute Geraldine, sebelum berpisah, mereka meminta foto Geraldine sebagai kenang-kenangan. Kemudian melanjutkan pendakian mereka tanpa mereka tahu bahwa foto tersebut akan menjadi foto terakhir Geraldine. Pada hari itu, Geraldine berencana akan mendaki sejauh 13 km menuju Gunung Spalding, di mana di sana ia berencana akan bertemu dengan suaminya George yang akan mengantar perbekalan untuknya. George pun seharian berada di Gunung Spalding menunggu kedatangan istri tercintanya tersebut. Namun Geraldine tak kunjung datang dan juga tak bisa dihubungi. Keesokan harinya pada tanggal 24 Juli 2013, George melaporkan istrinya sebagai orang hilang kepada pihak keamanan setempat. Kemudian lebih dari 130 orang berpartisipasi dalam pencarian Geraldine. Pencarian tersebut dipusatkan di area dekat rute terakhir pendakian Geraldine dengan luas sekitar 6,7 km persegi. Anjing pelacak, helikopter, dan pesawat juga ikut dikerahkan dalam pencarian tersebut. George juga membuat sayembara hadiah sebesar $15.000 bagi siapa saja yang menemukan Geraldine. Namun setelah 3 minggu, pencarian tersebut masih tak membuahkan hasil dan akhirnya dihentikan. Saat jumpa pers, Kevin Adams, letnan yang memimpin pencarian Geraldine, mengatakan bahwa pendaki yang hilang di Appalachian Trail biasanya ditemukan dalam waktu 1 hari. Karenanya, kasus Geraldine ini sangatlah tak biasa, seolah-olah ia menghilang begitu saja dari permukaan bumi. Akhirnya, 2 tahun kemudian, pada tanggal 14 Oktober 2015, surveyor sebuah perusahaan penerbangan menemukan sebuah tenda runtuh di hutan dekat jalur daki Appalachian Trail. Ia pun segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak keamanan setempat yang bertugas menangani orang hilang. Petugas pun datang, kemudian dilakukanlah olah TKP. Hasilnya mereka menemukan ransel, sisa kayu bakar, buku catatan, dan telepon genggam. Setelah olah TKP selesai, diketahuilah bahwa kumpulan tulang belulang tersebut adalah sisa dari mayat Geraldine Largey. Pada telepon genggamnya ditemukan 2 pesan untuk suaminya. Kedua pesan tersebut berisi, "Sedang dalam masalah,
keluar rute saat akan buang hajat, jadinya tersesat. Bisakah kamu hubungi AMC agar penjaga rute bisa menemukanku di area sebelah utara jalur daki? Pesan kedua berbunyi, tersesat dari kemarin, keluar rute 3 atau 4 mil. Tolong telepon polisi untuk pertolongan. Namun, dua pesan tersebut gagal terkirim karena kendala jaringan. Tim investigasi memperkirakan Geraldine semakin menjauh dari rute pendakian karena ia mencoba untuk mendapatkan sinyal ke tempat yang lebih tinggi. Namun usahanya tersebut gagal. Kemudian ia pun memutuskan untuk memasang tenda dan menyalakan api menunggu seseorang untuk menemukannya. Dilihat dari buku catatannya, diperkirakan ia bertahan hidup selama 26 hari. Hal tersebut diketahui karena ia menulis setiap harinya lengkap dengan hari dan tanggal penulisannya. 2 minggu sebelum kematiannya, dengan keputusasaan ia menulis, "Saat kamu menemukan tubuhku, tolong hubungi suamiku George dan putriku Carrie. Itu akan lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui bahwa aku telah mati. Dan beritahukan juga lokasi kamu menemukanku. Tak peduli berapa tahun dari sekarang." Yang menyedihkan dari hilangnya Geraldine ini adalah lokasi mayatnya ditemukan berjarak kurang dari 1 kilometer dari jalur pendakian di mana ia tersesat. Tim SAR kemudian sadar bahwa saat pencarian, mereka hanya berjarak sekitar 100 meteran dari lokasi Geraldine di beberapa kesempatan. Fakta bahwa Geraldine tak bisa ditemukan sangatlah di luar nalar, karena tempat ia tersesat sangatlah dekat. Sementara tim SAR yang dikerahkan pun juga bisa dibilang maksimal, karena juga melibatkan tim pencarian udara. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa kita harus berhati-hati saat kita mendaki. Juga kita harus sadar, sebagai manusia hanya bisa berusaha. Adapun hasilnya merupakan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam.